Pernah juga terjadi dalam hidup gue, waktu itu gue lagi deket sama seseorang. Dan orang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nanya ke gue, mending pakai baju ini atau itu? Mending warna hijau telur asin atau warna hijau stabilo? Mending pasmina atau cukup pakai kerudung segitiga, kotak X bulat R1 R2? Selamat datang di Bacotan Ocan, di mana gue bisa bebas ngebacot tanpa batasan dan tanpa mikirin perasaan. Baca. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bercanda. Sesederhana menempatkan diri di posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Gak semua orang mampu dan mau untuk mengorbankan sedikit egonya. Di episode sebelumnya, gue sempat singgung soal empati. Kalau kalian ingat, gue demanding ke mereka-mereka yang koar-koar hal negatif tentang Gen Z untuk minimal berempati dikit, memposisikan diri sebagai Gen Z dengan latar belakang yang beragam. Balik lagi ke topik soal empati. Apa sih empati? Apa bedanya sama simpati? Kalau empati kan ya itu tadi, menempatkan diri di posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau simpati apa? Nomor Telkomsel. Ada kutipan menarik dari Alfred Adler, seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual asal Wina, Austria, yang bunyinya, "Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another." Atau simpelnya, empati itu ketika kita melihat, mendengar, dan merasakan dengan mata, telinga, dan hati orang lain. Tapi yang jadi pertanyaan, apa semua orang bersedia buat ngeliat, ngedenger, dan ngerasain sesuatu dengan perspektif orang lain? Orang yang gue kenal dengan baik pernah ngasih tahu gue tentang ilmu yang dia namakan sebagai ilmu maklum. Suatu ketika saat ketemu orang yang bikin gue jadi bertanya-tanya, ini orang kenapa sih kok begini amat? Kok ada ya orang yang kayak gini? Dengan entengnya dia bilang, udah maklumin aja, udah dia mah begini. Maklum aja kalau dia kurang gaul, soalnya dia cuma lulusan SMP, misal kayak gitu. Seketika pun gue jadi, oh iya juga ya. Dan jadi semakin sering, ya udahlah mau gimana lagi. Ketika nemuin makhluk-makhluk yang agak lain kayak begitu. Dengan berempati juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman ketika terjadi konflik. Karena kalau kata orang-orang, kalau lagi ribut atau berantem, salah satunya harus jadi air. Jadi air juga bukan berarti diem aja, tapi balik lagi ke syarat utamanya tadi, menyingkirkan ego. Biar apa? Biar kita bisa mendengar sekaligus memahami secara objektif apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Ada juga penjelasan menarik dari seorang psikolog klinis bernama Dr. Adolf Braun. Dia bilang kayak gini nih. Empathy is basically listening and attempting to understand someone else's experience, someone else's perspective, someone else's world. And what makes it challenging, Harmela, is the fact that it's often confused with sympathy, where I'm here, you're over there. I'm not listening as much as I'm looking, and I may say, hey, it sucks being black or brown. But that doesn't help me understand or even listen to the reasons that it may be a bad experience at this time. Sederhananya gini, pada dasarnya empati itu mendengarkan dan mencoba untuk memahami pengalaman, perspektif, dan dunia orang lain. Yang bikin susah itu ketika jatuhnya udah gue, lo. Nggak ada yang mau ngalah atau minimal ngedengerin yang pada akhirnya jadi nggak ngebantu untuk bisa memahami apa alasan dibalik pengalaman tidak menyenangkan yang sedang terjadi. Sekarang gimana nih caranya ngebangun empati dalam diri seseorang? Sebenarnya banyak banget caranya, tapi yang lebih paling utama ada di kemauan untuk menyingkirkan ego jauh-jauh. Karena sebenarnya empati itu sendiri adalah antitesis dari ego. Mungkin belum banyak yang ngeh kalau ternyata memperluas pertemanan juga bisa melatih kadar empati seseorang loh. Karena kalau circle lu orangnya itu aja, kemungkinan besar lo nggak akan banyak tukaran experience, nggak akan banyak bertukar pengalaman dan sudut pandang. Sesuai dengan judul episode ini, empati itu jadi bikin gampang ngerti. Ngertiin apa nih? Ngerti alasan dibalik suatu hal yang seringkali belum sepenuhnya kita pahami. Contohnya, dulu waktu kecil kita masih belum ngerti. Kenapa sih kita suka dimarahin sama orang tua kalau main game gak tahu waktu?
Dan ketika beranjak dewasa, sedikit-sedikit jadi paham. Oh, ternyata mungkin orang tua kita nggak mau waktu kita habis terbuang sia-sia. Makanya sekarang-sekarang, ketika gue lagi ada konflik, entah itu sama orang terdekat atau orang yang belum gue kenal sebelumnya, gue selalu mencoba membiasakan diri untuk mendengarkan dan memvalidasi terlebih dahulu apa yang menjadi concern lawan bicara gue, dengan sering-sering berkomunikasi secara asertif. Misalnya, yang lu maksud itu bla 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 kan? Iya, gue ngerti, gue paham, makanya gue bilang bla 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 bla. Jadi sebisa mungkin iyain aja dulu, okein aja dulu, bukan cuma biar dianya seneng, tapi juga bagian dari konfirmasi. Siapa tahu cuma salah paham, siapa tahu cuma miskom. Karena kalau ternyata demikian, pasti jadi malu. Kalau udah malu, otak kita bakalan otomatis mikirin gimana caranya harga diri gue bisa balik. Yang paling sering dan paling gampang ya tinggal cari-cari kesalahan orang lain. Padahal, ngapain kesalahan dicari-cari? Nggak dicari juga pasti ada terus, karena manusia kan tepatnya salah. Kalau bahasa Arabnya, al-insanu mahalul khoto. Manusia tempatnya salah. Kalau tempatnya cuci tangan ya di wastafel. Kalau di episode sebelumnya gue pernah mention soal Gen Z yang cukup ditunjukin bahwa yang mereka kerjakan itu worth it. Sekarang gue mau cobain nih. Buat kalian para Gen Z, gak ada salahnya kok buat ngelatih berempati. Karena manfaatnya juga gak sedikit. Syukur-syukur bisa ngilangin stigma jelek yang udah melekat. Yang pertama, bisa bikin hubungan lo jadi lebih klop dengan siapapun. Percaya sama gue. Orang kalau udah dingertiin, apapun yang lo omongin pasti didengerin. Hal yang sama juga berlaku kebalikannya. Ibaratnya, lo aja gak mau ngertiin gue, ngapain juga gue effort buat ngertiin lo. Makanya kadang suka ada, bahkan gue pernah ngalamin sendiri nih. Ketika kita berbuat baik ke seseorang tanpa ada niatan tertentu nih, orang yang kita baikin itu malah ngiranya kita punya maksud dan tujuan tertentu. Malah dikira kita udah pengertian ke dia karena udah dibaikin. Padahal niatnya murni cuma mau berbuat baik, nggak kurang nggak lebih. Yang kedua, ya udah jelas, for a better problem solving. Penyelesaian masalah udah nggak akan bener kalau yang dibahas terus-terusan subjeknya. Siapa sih yang mau disalahin? Nggak ada yang mau kan? Kalau sedikit berempati ke situ aja, pasti kepikiran. Ya juga ya, ngapain gue fokus ke subjeknya? Kalau udah disalahin terus apa? Pengen orang yang disalahin jadi sadar terus berubah jadi lebih baik? Gimana kalau dia malah jadi dendam? Nah lo, mikir sampai ke situ gak? Yang terakhir ya udah pasti bisa meningkatkan skill komunikasi. Karena kalau lo berempati sebelum bicara, kemungkinan besar ucapan yang keluar dari mulut lo itu berasal dari proses logika dasar di kepala, bukan sebatas dorongan perasaan semata. Gue tahu, rasanya emang nikmat ketika apa yang kita omongin itu didengar dan diperhatikan dengan baik. Tapi mungkin ada alasannya kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Barangkali kita emang harus lebih banyak mendengarkan daripada didengarkan. Gue tahu rasanya sangat melegakan ketika tuntutan ego udah terpuaskan. Tapi emang itu worth it buat pengembangan karakter lo ke depannya nanti. Emang jadi orang yang terlalu narsistik gak bikin orang-orang di sekitar lo jadi jengkel dan kesal sama kelakuan lo? Tapi bukankah lebih indah kalau bisa sama-sama saling ngertiin? Bukankah lebih enak kalau sama-sama bisa saling ngehargain? Saling memposisikan diri di posisi satu sama lain? Gue jadi ingat anime Attack on Titan. Sebegitu rumitnya beban yang ditanggung Eren Yeager. Dan kalaupun gue berempati, gue gak bisa ngebayangin tuh gimana rasanya jadi Eren. Ibunya meninggoy dimakan Titan. Bangsanya diadu domba sama bangsa Marley. Dianggap sebagai bangsa iblis yang harus dibasmi sama seluruh dunia. Bayangin, lo terpaksa harus milih antara Storm or Beast Storm. Mending injek-injek atau harus rela diinjek-injek. Ini juga masih nyambung nih ke persoalan binary thinking, atau dalam bahasa Uzbekistan artinya pemikiran biner. Cara pikir yang ngelihat dunia itu cuma ada hitam dan putih, cuma ada yang baik dan yang jahat. Padahal dunia ini kan penuh warna. Bagaimana bisa kita nentuin baik atau jahatnya seseorang? Kan gak ada orang yang pas lahir tiba-tiba langsung jadi kriminal, gak ada. Dengan adanya empati udah jelas bisa jadi penghalau pemikiran-pemikiran sempit kayak tadi. Pemikiran yang cuma mikir kalau gak menang ya kalah. Padahal kan bisa juga seri, atau bisa juga invalid kayak di Mobile Legends. Adanya empati juga bisa ngerem ucapan-ucapan atau celetukan-celetukan yang besar kemungkinan bisa bikin orang sakit hati. Kalau lo yang biasanya suka ngeremehin orang atau suka nyepelein pendapat seseorang, jadi ada kesempatan buat mikir-mikir dulu. Oh, mungkin dia ada benernya juga. Kadang walaupun ke temen yang udah deket banget, mungkin kita nganggapnya biasa aja. Ah, dia mah aman, slow gak akan pundung. Tapi isi hati orang kan gak ada yang tahu. Isi pikiran orang siapa yang bisa ngintip. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa membiasakan diri dengan empati bisa meminimalisir sakit hati orang lain yang gak kebayang oleh kita sebelumnya.
Pernah juga terjadi dalam hidup gue, waktu itu gue lagi deket sama seseorang. Dan orang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nanya ke gue, mending pakai baju ini atau itu? Mending warna hijau telur asin atau warna hijau stabilo? Mending pasmina atau cukup pakai kerudung segitiga, kotak X bulat R1 R2? Waktu itu gue mikirnya kayak, apaan sih? Selain karena gue orang yang gak muluk-muluk kalau berpakaian, yang penting layak pakai dan menutup aurat, gue berpikir, yang mau pakai outfitnya kan dia, bukan gue. Kenapa gue harus repot-repot melakukan pengambilan keputusan atas cara berpakaian orang lain? Gak make sense lah menurut gue. Tapi kan balik lagi, nggak semuanya harus based on logic aja. Sesekali bolehlah pakai perasaan dulu. Kalau udah berempati, jadinya kan bisa kepikiran. Mungkin itu orang udah percaya sama lo, jadi ketika dia mau pakai baju aja harus nanya sama lo. Ada banyak kemungkinan kan? Sekarang gimana contohnya orang yang kurang atau bahkan bisa dikatakan gak punya empati? Atau biasa kita sebut aja sebagai makhluk yang near empati. Pasti lo kenal atau pernah nemuin seseorang yang ketika kita curhatin atau terkadang kita cuma ngeluh aja depan dia nih, tiba-tiba dengan bangganya malah ngadu nasib dengan mengatakan, ah gitu doang, ah itu mah gak seberapa, lah gua. Kayak gitu kan, aneh gak orang kayak begitu? Dibilang aneh karena apa? Ya karena gak berempati. Kira-kira kalau udah digituin bakalan mau gak curhat ke dia lagi? Bakalan nyaman gak ngeluh depan dia lagi? Udah jelas big no kan? Tapi coba gimana kalau sebaliknya? Alih-alih mengadu nasib, kita sesederhana mencoba mendengarkan dengan seksama, memvalidasi perasaan dan emosi yang sedang diutarakannya, tanpa menghakimi apalagi mencoba menyudutkan dari berbagai sisi. Terus gimana dong Chan? Dari tadi lo cuma ngebacot doang, harus empati, dikit-dikit empati, apa-apa empati. Bisa gak lo ngasih solusi? Oke, sekarang gimana caranya ningkatin empati? Apakah dengan cara makan empal dan roti, dan kemudian simsalabim jadi empati? Bukan ya. Cara melatih kemampuan berempati ala bacotan Ochan adalah dengan, apa ya istilahnya? Kita sederhanain aja deh istilahnya. Yaitu dengan menyimak. Apapun situasi dan kondisinya, simak dulu. Kalau kata Pak Ivan Lanin, nih, penulis yang sering tulisannya gue baca di Medium, dengarkan dahulu, tanamkan prasangka baik, dan cari latar di balik permukaan. Jangan buru-buru mau nanggepin, emang mau kemana sih, buru-buru amat. Pada akhirnya dengan berempati, kecerdasan sosial seseorang yang mana dalam hal ini, kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan matang dalam menjalin dan mengelola hubungan serta memberikan respon yang tepat saat berinteraksi dengan lingkungan sosial, bisa semakin terupgrade dan menjaga kewarasan kita agar tetap kondusif serta dijauhi dari pemikiran-pemikiran yang negatif yang bisa mengantarkan kita ke perilaku-perilaku eksklusif. Gue berharap dengan semakin banyaknya orang-orang yang mulai peduli dengan skill set berupa empati ini, akan lebih sedikit nantinya gue temuin orang yang melakukan body shaming dan orang yang suka ngadu nasib. Minimal bisa menyimak dulu, seperti tadi kata Pak Ivan Lanin, dengarkan dahulu, tanamkan prasangka baik, dan cari latar di balik permukaan. Intinya, ngertiin kalau emang mau di ngertiin, hargain kalau emang beneran mau dihargain. Jangan cuma demanding, karena dunia ini bukan cuma lo sendiri, jing. Sorry kasar, tapi ngerti gak? Ngertiin aja lah udah. Like kalau lo relate sama apa yang gue bahas, komen kalau lo ngerasa perlu berkomentar, share kalau lo ngerasa ini bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Dah. Baca. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bercanda.